Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu cek dulu kehadiran masing-masing ya. Pak Rahmasani, Del Penny Chelsea. Oke, baik anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan memulai pelajaran, yaitu sebelum ibu masuk ke materi yang akan ibu paparkan pada hari ini, apakah anak-anak ibu masih ingat tentang pelajaran kita di minggu lalu, bahwasanya hari ini kita akan belajar tentang membudidayakan tanaman sayuran. Sebelum nanti kita masuk ke materi yang akan ibu berikan di depan, anak-anak sudah tahu apa itu sayuran-sayuran? Tahu? Apa saja sayuran anak ibu yang pernah diketahui di sekelilingnya, atau mungkin sayuran apa saja yang pernah dikonsumsi? Boleh yang tahu angkat tangan? Ya Penny, silakan. Saya tanaman yang bisa dibudidayakan itu adalah kangkung, bayam, dan cabai. Nah, betul. Beri aplaus untuk Penny semuanya. Oke, seperti yang disampaikan Penny, bahwasanya tanaman atau sayuran yang bisa dibudidayakan itu tadi ada kangkung, itu bisa dibudidayakan dan kita konsumsi setiap hari. Kemudian ada bayam, ada cabai. Ya, anak-anak ibu semuanya, sekarang materi pembelajaran kita itu adalah budidaya tanaman sayuran. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu anak-anak ibu semua nantinya dapat memahami definisi budidaya tanaman sayuran, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis tanaman sayuran, kemudian betapa pentingnya modifikasi dalam tanaman budidaya. Nah, itulah nanti tujuan dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, baik anak-anak ibu semuanya, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang budidaya tanaman sayuran. Oke, ini adalah apa itu budidaya tanaman sayuran. Ini ada definisi dan ada proses lengkapnya. Siapa anak-anak ibu yang membacakan apa itu definisi dalam budidaya tanaman sayuran? Silakan Pak Is. Definisi itu adalah kegiatan mengelola dan menanam berbagai jenis sayuran untuk diambil manfaatnya, baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk dijual. Oke, bagus sekali Pak Is. Itu tadi Pak Is berbicara tentang pengertian dari definisi budidaya tanaman sayuran, yaitu kegiatan mengelola dan menanam berbagai jenis sayuran untuk diambil manfaatnya, baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk dijual. Kemudian dalam proses lengkapnya, yaitu mencakup seluruh proses dari persiapan lahan, penanaman, perawatan hingga panen dan pasca panen yang memerlukan perencanaan matang. Oke. Nah, apakah anak-anak ibu semuanya di sini pernah membudidayakan tanaman sayuran? Atau mungkin orang tuanya di rumah senang berkebun? Ada yang pernah kira-kira tanaman sayuran apa yang dibudidayakan di rumah? Penny, boleh silakan. Menurut saya tanaman yang bisa dibudidayakan itu adalah kangkung, bayam, dan cabai. Oke, bagus sekali untuk Penny. Nah, tadi sudah diberikan contoh oleh teman kamu bahwasanya ada beberapa tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan, yaitu yang pertama untuk dikonsumsi atau untuk dijual. Nih, seperti di depan ini adalah kita bagi menjadi 4 jenis. Ada sayuran daun, sayuran buah, sayuran umbi-umbian, dan terakhir itu ada sayuran batang. Dan anak-anak ibu semuanya, berikut kita lihat kembali, ini termasuk salah satu kekayaan alam yang bisa kita tanam sendiri atau bisa kita budidayakan di rumah.
Sekarang sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, Ibu mau dan Ibu beri waktu kamu 1 menit untuk berpikir dan silahkan diskusikan kepada bersama teman kamu tentang bagaimana cara membudidayakan tanaman ini. Bisa? Silahkan. Oke, baik, anak-anak Ibu semuanya, waktunya sudah habis. Sekarang, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya, kira-kira sesuai dengan hasil diskusi dengan teman sebelah kamu tadi, kalau kita membudidayakan cabai, itu diambil apanya? Bu, Ya, Pak Is? yang ambil capainya biasanya untuk bahan makanan atau bahan makanan. Oke, bagus sekali. Oke, sekarang kalau kita membudidayakan tomat, itu kita ambil apanya? Silakan, Fozia. Oke, untuk selain bahan makanan juga bisa untuk obat penambah darah. Nah, ini tomat ini sangat bagus untuk kesehatan kita. Begitu juga dengan tanaman sayuran yang lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah tujuan dan kegunaan budidaya sayuran. Nah, ya, dalam kita membudidayakan, namanya membudidayakan itu ada tujuan. Apa tujuannya? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan Safira. Oke, boleh beri aplaus untuk Safira. Nah, itu dia tadi tujuan dan kegunaan kita membudidayakan sayuran. Ada yang pertama sumber pangan bergizi, kemudian pelestarian lingkungan, kemudian yang ketiga peningkatan pendapatan, dan yang terakhir itu ada edukasi dan keterampilan. Maksud dari edukasi di sini yaitu mengajarkan pentingnya bercocok tanam dan menambah kecintaan kita pada alam terutama untuk generasi muda. Siapa generasi muda? Yaitu kita semua termasuk anak-anak ibu. Dan tentu dalam membudidayakan banyak aspek atau faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu dari segi pupuk. Pupuk yang diberikan untuk tanaman tentu pupuk-pupuk yang mengandung pupuk organik, anorganik, pupuk hayati, dan pupuk mikro. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu pupuk organik? Bu, Silakan Pak Is. pupuk organik adalah pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk hijau untuk memperbaiki struktur tanah dan menyediakan nutrisi bertahap untuk pertumbuhan sehat jangka panjang. Oke, bagus sekali Pak Is. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya di pupuk organik itu ada contohnya pupuk kandang atau kotoran hewan. Kotoran hewan seperti apa? Ada kotoran ayam, kemudian ada kotoran sapi. Itu termasuk salah satu pupuk organik atau pupuk alami. Anak-anak Ibu bisa menjelaskan kira-kira kunci sukses apa saja yang menjadi poin pertama dalam membudidayakan tanaman sayur? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan Irma. Oke, bagus sekali. Yang pertama itu yang harus kita ketahui yaitu tentang benih. Benih yang kita beli atau yang akan kita budidayakan tentunya harus berkualitas. Kalau kualitasnya tidak bagus, apa yang akan terjadi? Tentu tanaman yang akan kita budidayakan juga tidak bagus pertumbuhannya. Sama seperti dalam kita membudidayakan ayam. Membudidayakan ayam, tentu benih ayam yang akan kita beli itu harus bagus. Dilihat dari fisiknya. Fisiknya bagaimana? Dilihat dari kesehatannya. Kesehatannya seperti apa? Kalau kita beli benih ayam yang sakit-sakitan, otomatis ayamnya nanti sampai besar akan terjangkit penyakit. Nah, makanya dalam membudidayakan apapun termasuk membudidayakan sayuran, itu yang pertama yang harus kita ketahui pemilihan benih yang berkualitas yang bagus. Ya, diperhatikan itu waktu panen. Nah, waktu panen yang bagaimana ini? Oke, dalam kita memanen tanaman yang sudah kita budidayakan itu harus diperhatikan waktu atau masa panennya. Misal dalam kita membudidayakan kangkung, kalau masa panennya itu 2 bulan, otomatis kita harus tunggu 2 bulan.
Kalau misalnya masa panennya 2 bulan, di 1 bulan sudah kita panen, apa yang akan terjadi? Pertumbuhannya tidak sempurna. Otomatis kangkung yang kita panen itu masih termasuk dalam kategori kangkung yang kecil. Nah, dari segi fisik juga belum saatnya dia berkembang sesuai dengan masa panen yang telah ditentukan. Nah, oke anak-anak ibu semuanya, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, yaitu kunci sukses dalam kita membudidayakan tanaman sayuran. Ibu semuanya, inilah tadi dia ada 5 macam, yaitu aspek yang penting dalam kunci keberhasilan atau kunci sukses dalam budidaya tanaman sayuran. Oke, sebelum Ibu simpulkan terhadap materi kita pada pagi hari yang berbahagia ini, Ibu ingin kembali, apakah anak-anak Ibu masih mengingat materi awal yang kita pelajari tadi itu tentang apa? Ya Pak Is? Tentang budidaya tanaman sayuran. Oke, bagus. Tentang budidaya tanaman sayuran. Oke, bagus sekali. Tadi Pak Is sudah bisa mengingat bahwasannya dari awal tadi kita belajar tentang membudidayakan tanaman sayuran. Kemudian yang kedua, Ibu juga ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, siapa yang bisa menganalisis kenapa kita begitu pentingnya membudidayakan tanaman sayuran? Silakan Safira. Sekarang di pertanyaan terakhir, kira-kira siapa yang bisa anak ibu atau masih mengingat kembali apa itu kunci sukses dalam kita berbudidaya sayuran? Siapa yang bisa, silakan Haila. Oke, sebelum ibu simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, apakah anak-anak ibu sudah paham atau bagian mana yang rasanya belum mengerti agar dapat ibu terangkan kembali? Apakah sudah paham tentang materi kita hari ini? Baik anak-anak ibu semuanya, ini dia materi kita yang terakhir pada hari ini, yaitu kunci sukses budidaya tanaman sayuran. Nah, untuk tugas anak ibu di minggu depan, tugas di minggu depan itu silahkan masing-masing anak ibu, ini tugas individu ya, silahkan kamu perhatikan di sekeliling rumah kamu. Kalau misalnya orang tua ada membudidayakan tanaman sayuran di rumah, silahkan kamu budidayakan. Yang pertama, kamu cari tahu ini tanaman sayuran apa, kemudian bagaimana cara membudidayakannya, kemudian berapa lama masa panennya, kemudian pemberian pupuknya bagaimana, sehingga nanti tanaman sayuran tersebut dapat tumbuh berkembang dengan baik. Apakah paham untuk tugasnya di minggu depan? Ibu, dari tugas yang Ibu berikan, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak Is. Tugasnya kelompok atau individu? Nah, tugasnya ini per individu, sendiri-sendiri ya. Silakan nanti kamu lihat di sekeliling rumah kamu, apakah ada tanaman sayuran, kemudian seperti yang sudah Ibu sampaikan, dicatat. Lanjut. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan apa? Oh, kapan dikumpulkan tugasnya? Tuh, kumpulkan tugas kita di minggu depan, di pertemuan kita yang kedua. Jadi di minggu depan kita akan membahas tentang tanaman-tanaman apa saja yang nantinya bisa dibudidayakan. Oke, sudah paham untuk tugas minggu depan? Nah, Ibu semuanya, dari materi yang Ibu berikan hari ini dapat kita menarik kesimpulan bahwasannya budidaya tanaman sayuran itu adalah investasi kita untuk masa depan atau dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang pertama itu bermanfaat secara ekonomi. Manfaat secara ekonomi yang bagaimana? Yaitu budidaya sayuran memberikan manfaat ekonomi melalui penghematan biaya belanja pangan dan peluang peningkatan pendapatan dari penjualan hasil panen. Nah, itulah tadi anak-anak ibu semuanya kesimpulan dari pembelajaran budidaya sayuran kita pada hari ini. Oke, kalau sudah paham anak-anak ibu semuanya, jangan lupa kerjakan tugas yang ibu berikan dan dikumpul di minggu depan. Oke, ibu akhiri. Jangan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.